Oke, baik, pertemuan hari ini kita akan demonstrasikan bagaimana pembuatan tipe data abstrak ya, abstrak data type yang jenisnya stack dan queue ya. Jadi kita akan demonstrasikan bagaimana membuat tipe data abstrak, stack dan queue. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang linked list ya, tentang daftar terkait. Maka hari ini kita akan menggunakan ya, akan menerapkan linked list untuk membuat tipe data abstrak, stack dan queue ya. Oke, kita yang pertama nanti kita akan buat stack, kemudian yang kedua nanti kita akan buat queue ya, atau antrian ya. Stack tumpukan, kalau queue antrian. Oke, secara umum nanti operasi-operasi di dalam stack maupun queue itu memiliki nama yang spesifik ya, spesifik. Bisa dibaca nanti di slide materi yang sudah saya bagikan di e-learning. Jadi kalau di dalam stack atau tumpukan itu operasi-operasi standarnya yang utama ada perintah untuk push dan perintah untuk pop ya. Ini spesifik untuk operasi di dalam stack ya. Push artinya memasukkan item, memasukkan data ke dalam antrian, ke dalam tumpukan, yang ke dalam stack itu push. Kemudian pop untuk mengeluarkan. Jadi kalau ada perintah pop itu mengeluarkan tumpukan, mengeluarkan data dari tumpukan. Karakteristiknya stack apa? Karakteristiknya stack adalah dia hanya punya satu pintu ya. Jadi stack itu tempat menyimpan data, struktur data yang pintunya hanya satu. Pintu keluar dan pintu masuknya itu sama. Ya. Jadi data masuk dan data keluar itu pintunya sama. Ya. Jadi bayangkan tumpukan ya, bayangkan tumpukan. Jadi kalau tumpukan itu mau ada item baru yang masuk ya dari atas ya. Kemudian mau mengeluarkan tumpukan ya dari atas juga. Itulah tumpukan ya, karakteristik tumpukan. Ya. Biasa kita sebut nanti ujung atasnya atau pintu masuk, pintu keluar itu dengan istilah top ya, top of the stack. Jadi nanti kita akan buat simpul, akan buat pointer yang namanya top. Ya, kalau linked list dulu kita biasa membuat namanya head dan tail ya seperti itu. Maka nanti kalau stack itu nanti ada pointer khusus atau simbol khusus yang namanya top ya, top puncak atau paling atas dari stack. Kemudian bagian bawah nanti biasa disebut dengan istilah bottom ya, bottom. Nah, jadi ada top, ada bottom. Jadi kita akan implementasikan di dalam program. Baik, kita akan buat package terlebih dahulu ya. Kita akan buat package terlebih dahulu. Package-nya kita beri nama ADT gitu ya. Abstract data type ya, tipe data abstrak. Jadi sekaligus nanti kita bisa gunakan untuk queue. Oke, ini kemudian kita buat new Java class. Kita mulai dengan simpul ya. Kita mulai dengan simpul. Kita mulai dengan kelas simpul sebagai komponen dari linked list nanti untuk membentuk stack ya. Oke, ya. Kita buat datanya ya, kita simpan datanya misalnya string ya, string. Kita akan kita buat simpul dengan menyimpan data string, kemudian kita asumsikan hanya satu saja data yang tersimpan dalam sebuah simpul linked list nantinya. Kemudian kita buat pointer untuk simpul berikutnya seperti ini. Kemudian kita buat konstruktornya yang parameter, kemudian kita isikan argumen D ke dalam data. Oke, kemudian kita buat getternya, kita buat getternya untuk data. Public
string sesuai dengan tipe datanya, get data. Isinya hanya perintah return data. Ya. Ini untuk kelas simpulnya ya. Untuk kelas simpulnya kita buat seperti ini. Kemudian kita buat kelas untuk linked list-nya ya. Kita buat kelas untuk manajemen stack-nya. Kita buat implementasi dari linked list untuk stack-nya. Kita buat kelas namanya stack, stack. Jadi sebenarnya stack yang kita buat ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah linked list ya. Jadi sebenarnya stack ya, kelas stack yang kita buat ini itu ya sama halnya dengan linked list. Sama halnya dengan linked list ya. Mau kita buat single linked list bisa, mau kita buat double linked list juga bisa. Kebetulan stack support untuk dua tipe linked list tersebut. Dibuat single bisa, dibuat double juga bisa. Ya. Tadi saya sampaikan ada simpul-simpul, ada pointer-pointer khusus untuk stack. Namanya top dan bottom ya. Kita buat top dan bottom. Di top nanti untuk menyimpan pintu masuk, pintu keluar yang paling atas dari tumpukan, sedangkan bottom nanti untuk menyimpan posisi yang paling bawah ya. Jadi kita bayangkannya vertikal ya, atas bawah ya. Jadi atas untuk pintu masuk, bawah ini ujungnya, ujung akhir dari tumpukan. Ya. Kemudian bisa juga ditambahkan variabel jumlah misalnya ya, untuk menyimpan jumlah tumpukan yang ada di dalam stack. Kemudian kita bisa membuat konstruktornya misalnya yang tidak berparameter, yang default seperti ini. Top bisa diisi bottom, kemudian bisa diisi nol. Misalnya seperti ini untuk inisialisasi. Jumlah kita set dengan nol. Nah, ini konstruktornya. Baik, kemudian yang kita buat berikutnya ketika membuat tipe data abstrak stack itu adalah metode-metodenya, operasi-operasinya atau fungsi-fungsinya. Tadi sudah saya sempat singgung, operasi di dalam stack ada dua, pop dan push ya, pop dan push. Kita buat yang push dulu, public void push. Ya, jadi kalau push itu memasukkan data, berarti ada data yang dikirimkan ke dalam tumpukan dalam stack. Data apa? Ya, misalnya kita buat di sini datanya adalah simpul ya, sesuai dengan isi di dalam stack tersebut. Jadi simpul kita sebut baru ya. Jadi nanti ketika dipanggil perintah push itu akan menggunakan argumen parameter berupa objek dari kelas simpul yang kita beri nama baru. Ya. Prosesnya hampir sama dengan perintah linked list ya. Bedanya apa? Bedanya perintah push dalam stack ini akan selalu menempatkan simpul baru di depan ya, di posisi head atau di posisi top ya. Jadi kalau linked list kemarin kita bicaranya head ya, tambah depan ya seperti itu, maka nanti tambah depan itu akan kita ganti namanya dengan push ya, dengan push. Karena memang karakteristiknya stack seperti itu. Jadi setiap ada penambahan item baru atau data baru atau simpul baru itu selalu diletakkan di dalam posisi depan ya, posisi depan. Kalau linked list kemarin di posisi head, maka di stack ini nanti kita sebut sebagai posisi top. Ya. Baik. Skenario-nya begitu, ya, skenario-nya begitu. Kita cek dulu, kita lakukan pengecekan ketika dipanggil perintah push, apakah stack dalam posisi kosong ataukah tidak. Pengecekannya bagaimana? Ya, kita cek dengan apakah
top sama dengan 0. Ya, ini kemungkinan yang pertama ketika dipanggil perintah push ya. Apakah topnya sama dengan 0? Artinya apa? Artinya stack-nya masih kosong, tumpukannya masih kosong, belum ada isinya, belum ada simpulnya sama sekali. Ya. Maka kita cek di sini, apakah top sama dengan 0? Jadi masih sesuai dengan data inisialisasi. Atau ya mungkin setelah terjadi proses pop ya, sehingga banyak atau semuanya simpul keluar ya. Jadi kita cek dulu apakah top sama dengan 0. Artinya tidak ada item, tidak ada data, tidak ada simpul di dalam stack. Kalau iya, maka posisi top akan sama dengan posisi bottom, akan sama dengan posisi bottom. Jadi pointer alamat memori untuk simpul baru itu dikopikan ke variabel top dan variabel bottom. Artinya apa? Top, bottom, dan baru itu menunjuk ke simpul yang sama ya. Kenapa demikian ya? Karena stack-nya masih kosong nih. Ketika stack kosong, ditambah satu buah simbol baru, ya otomatis simbol baru itu menjadi top, juga otomatis menjadi bottom dari stack. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, else. Ya. Else itu berarti topnya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya stack sudah ada isinya. Jadi tumpukan sudah ada isinya. Jadi kalau tumpukan sudah ada isinya, maka kita ingat kembali operasi tambah depan di dalam linked list ya. Berarti nanti simbol baru akan berada di depannya top. Ya, simbol baru akan diletakkan di depannya top atau di atasnya top. Ya. Nah, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita sambungkan dulu. Ya. Next-nya baru kita sambungkan dengan posisi top. Ya. Jadi next-nya baru kita sambungkan ke posisi top. Kemudian posisi top itu kita geser sesuai dengan simbol yang baru. Ya, jadi ini untuk operasi push ya, untuk operasi push. Ya, jadi sama dengan single linked list yang sudah kita bahas. Kemudian kita bisa tambahkan message shout push sukses misalnya. Seperti ini. Baik, ini operasi push ya, memasukkan data simbol baru ke dalam tumpukan. Ya. Jadi sama sederhana seperti operasi tambah depan di dalam single linked list. Kemudian yang kedua, metode yang kedua atau operasi yang kedua adalah pop ya, adalah pop. Kita akan mengeluarkan simpul yang posisinya paling atas ya. Kita beri nama pop. Jadi nanti akan dikeluarkan simpul yang paling atas, yang di posisi top ya. Di posisi top itu nanti akan di pop, dikeluarkan dari tumpukan dari stack. Oke. Hampir sama dengan perintah hapus depan di dalam linked list. Jadi kalau dalam linked list kita mengenal perintah hapus depan, menghapus posisi simpul yang selalu di depan ya. Jadi selalu menghapus simpul yang paling depan. Itu prosesnya sama, hanya namanya saja yang berbeda. Jadi kalau di dalam linked list kita kenal dengan hapus depan, kalau dalam stack nanti kita beri nama pop ya, kita beri nama pop. Oke, kita cek dulu. Ya, kita cek dulu untuk perintah pop ya. Kalau topnya sama dengan 0, hati-hati ini. Ya, jadi ada kemungkinan ketika dipanggil top, dipanggil perintah pop, itu topnya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya stack-nya sudah kosong, ya, ada isinya. Kalau dipanggil pop, nah ini harus kita beri peringatan kesalahan. Ya, so, stack kosong. Nah, ini peringatannya ya, ketika top sama dengan 0 kita warning ke user aplikasinya stack kosong ya, nggak ada operasi terkait dengan stacknya. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah ketika simpulnya tinggal satu ya. Ketika simpulnya tinggal satu, ketika datanya atau itemnya di dalam stack tumpukannya isinya hanya satu. Jadi kalau tumpukan hanya satu,
dijalankan perintah pop, ya otomatis nanti stacknya kosong. Kita cek dulu. Jika top.next ini sama dengan 0, ini artinya tumpukan isinya hanya satu. Jadi top.next sama dengan 0, jadi next-nya top, next-nya posisi paling atas itu 0, ya, itu artinya ya tinggal satu. Ya. Datanya, itemnya, simpulnya tinggal satu di dalam tumpukan tersebut. Maka kalau yang satu ini dihapus, apa yang terjadi? Maka stack-nya kosong. Ya. Stack-nya kembali kosong. Bagaimana menulis stack kembali kosong? Ya berarti posisi top sama dengan posisi bottom akan sama dengan ini untuk mengosongkan ya, mengosongkan tumpukan ya, mengosongkan tumpukan. Oke. Kemudian else yang terakhir, ya, kemungkinan yang terakhir itu adalah masih ada isi lebih dari satu ya, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ketika stack tumpukan ada 2, 3 dan seterusnya, itu berarti prosesnya normal ya, prosesnya normal. Kita geser posisi top ke belakang sebanyak satu simpul. Jadi mundur posisi top akan mundur satu data, satu simpul ke belakang. Ya, oke, kita geser ya, posisi topnya. Kita buat temporary dulu. Ini terlewat tadi temporary-nya. C simpul nih yang mau dihapus. Kita isi 0 sebagai awalan. Oke. Ini kita isinya di sini aja lah. T diisi 0. Kosong berarti. Kalau di sini T itu diisi top. Jadi yang mau dikeluarkan nanti itu adalah posisi top. Simpan dulu variabel temporary symbol yaitu T sebelum top dan bottomnya dinulkan. Jadi nanti ketika dinulkan masih ada datanya di objek atau simpul T. Kemudian untuk case yang terakhir T diisi dengan top sama ya seperti yang di atas. Bedanya topnya kita geser. Top sama dengan top.next. Ya, jadi topnya kita geser ke top.next. Oke. Kemudian jangan lupa t.next-nya kita nulkan supaya putus ya, hubungan dengan stack yang tersisa. Jadi next-nya kita putus. Oke, setelah T-nya dapat semua, kita returnkan objek T. Nah, ini untuk operasi pop ya. Jadi ada 3 kemungkinan, tumpukan kosong, kemudian tumpukan sisa 1, kemudian yang ketiga tumpukan isi 2, 3 dan seterusnya. Lebih dari sama dengan 2. Oke, baik. Ini untuk perintah pop ya, mengeluarkan simpul yang paling atas. Kemudian kita lengkapi satu lagi view ya. Kita lihat isi stack ya. Kita lihat isi untuk stack. Public void view ya, misalkan ya. View untuk stack-nya ya. Yang ingin tahu isi stack-nya seperti apa. Kita tulis isi stack seperti ini ya. Kemudian kita loop menggunakan
menggunakan simpul ya. Kita loop variabel simpul T sama dengan, kita mulai asumsinya sebelah kiri itu yang paling atas ya, asumsinya. Jadi sebelah kiri yang paling atas. Kita mulai dari posisi top, kemudian T tidak sama dengan 0, kemudian T kita geser ke sebelahnya. Ya. Kita baca dari top, kemudian kita geser ke sebelahnya, sampai dengan ketemu 0. Kita tampilkan isinya, south T dot get data ya. Kita sambung dengan apa, misalnya spasi lah ya, spasi. Dan ada spasinya. Atau lebih cakepnya mungkin dibuat seperti ini ya. Kita beri kurung siku ya, supaya tampilannya lebih sip. Jangan lupa print line di bawah ya, supaya ada jarak dengan teks berikutnya. Baik, ini untuk menampilkan isi stack. Oh, ya. Jadi ini perintah dasar, push, pop, dan view. Kalau sudah lengkap, kita kira sudah cukup lengkap, kita buat aplikasinya sekarang. Kita buat kelas untuk aplikasinya, new class app stack. Ya. Ini mungkin mengulang program yang sudah kalian buat saat mengerjakan palindrom ya. Ini mungkin mengulang ya, sedikit mengulang. Saya kira nggak apa-apa. Sekaligus saya jelaskan. Import, kan ada input nanti ya. Gunakan import, kemudian kita buat main. Oke, kita buat kelas untuk simpulnya. Nanti buat simpul baru, misalkan. Oh, nanti aja lah, sekalian di create. Ya, kita buat class tag ya, class tag new stack. Oke, kemudian untuk inputnya scanner st new scanner. Oke ya. Kemudian kita buat menu untuk pilihannya ya, untuk pilihannya. Untuk pilihannya while, karena kita tadi punya 3 metode, berarti pilih tidak sama dengan 4. Jadi opsi keempatnya nanti adalah X. Satu push, kita ingin mengisi ke dalam stack. Kedua pop. Kemudian yang ketiga view, atau melihat isi stack. Kemudian yang keempat exit ya. So pilih sama dengan apa? Kita ganti print line dengan print. Dan kita eksekusi pilih dengan scanner. Ya. Kemudian kita switch pilih. Oke. Case 1 yaitu push, memasukkan item baru. Jadi kita butuh data baru untuk kita masukkan. Kita tanya ke user, masukkan kata ya, masukkan kata. Misalkan asumsinya ini barang aja ya. Nama barang ya, misalnya. Dapat string nama atau barang lah ya.
next. Kemudian kita buat simpulnya, ya. Jadi sebelum kita panggil push, kita create simpulnya dulu. C simpul BR ya, baru new C simpul. Kita gunakan parameternya BRG ya, nama barangnya. Baru setelah itu kita panggil metode stack.push ya. Oke, otomatis dipilihkan oleh NetBeans objek simpul BR. Ini perintah untuk case 1. Kemudian case 2-nya ini pop ya. Pop berarti mengeluarkan. Jadi langsung saja kita buat J simpul kalau baru B misalnya, kita sebut simpul B. Ini temporary ya, sebagai penampung dari yang dikeluarkan oleh metode pop. Jadi seperti ini. Jadi yang dikeluarkan, simpul yang dikeluarkan dari perintah pop akan ditampung di simpul B ya. Simpul B. What to do next ya? Kita bisa tampilkan isinya. Ya, misalkan shout b.getData keluar misalnya. Atau dihapus ya. Itu ya bisa aja lah. Terserah yang teks yang mana. Oke. Kemudian case 3-nya menampilkan kita tinggal panggil objek stack method view. Kita tinggal panggil view kemudian break. Case 4. Terima kasih ya karena sudah selesai. Oke. Baik, ini kira-kira program dasarnya stack ya. Kita coba running, kita tes run. Apakah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan? Yang muncul 4 menu push, pop, view, exit. Kita panggil perintah push, nama barang misalnya sepatu, push sukses. Kemudian kita ingin lihat misalnya, kita ingin view, ya isi stack ada sepatu. Kemudian kita push lagi ke dalam stack sandal misalnya. Berarti nanti posisi sandal di belakangnya sepatu ya. Jadi posisi sandal akan di depannya sepatu. Jadi karena posisi top itu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Oke, push sukses, kita cek view. Ya, jadi sandal di depannya sepatu. Jadi kiri ini top ya, kiri ini paling atas. Kita push lagi nama barang tas misalnya. Jadi nanti tas akan di depan ya, paling kiri. Kita view, ya jadi tas, sandal, sepatu. Kemudian kita pop ya. Jadi kalau pop tidak perlu kita beri nama, kita beri argumen, otomatis nanti yang paling atas itu akan keluar dari stack. Apa itu? Yaitu tas ya. Ya, tas keluar, ya. Ada message seperti itu, tas keluar. Kita coba view, apakah benar? Ya, jadi isi stack tinggal sandal dan sepatu. Kita pop lagi, sandalnya keluar dari tumpukan, kita view, tinggal sepatu. Ya, tinggal sepatu. Kita pop lagi misalnya, kita pop lagi, kita keluarkan lagi. Ya, sepatu keluar, kita cek, kita view, kosong isi stacknya. Kita pop lagi. Ini isi stack kosong, tapi kita paksa untuk pop. Ya. Mestinya muncul peringatan kesalahan. Nah, stack kosong. Ya, stack kosong, benar.
Ya, tapi ternyata setelah itu ada problem ya, ada bug di sini, Java length null pointer exception di baris 24. Di baris 24. Ya, ini yang tidak kita antisipasi ya. Jadi ketika nol, ya, ketika sudah kosong itu kan berarti B-nya nol. Ya, jadi ketika stack kosong, kalau kita lihat di operasi stack itu kan T-nya nol ini. T-nya nol. Ya. Kalau sudah nol itu berarti nggak ada isinya. Ya, ternyata kita lupa di coding, kita masih ingin akses ini B get data, kan nggak mungkin. Wong B-nya sudah nol. Jadi kalau sudah nol di get data nggak mungkin jalan. Nah, dia error. Nah, ini perlu kita antisipasi. Perlu kita antisipasi. Ya, antisipasinya bagaimana? Kita tambahkan error checking ya. Tambahkan error checking. Kita cek jika if B tidak sama dengan 0, kerjakan ini, cetak ini. Jadi kalau B-nya tidak sama dengan 0, tampilkan. Ya, tampilkan. Ya. Kalau sama dengan 0, ya cukup diwakili dengan stack kosong. Oke, kita coba cek ya. Coba cek lagi, kita run. Oke, misal kita coba langsung view misalkan ya. Bukan view ya, kita pop ya. Kita pop, coba pop. Ini posisi masih 0 semua ini. Posisi masih 0 semua. Stack-nya masih 0 juga. Ya. Muncul stack kosong. Errornya sudah nggak ada. Kita coba hapus satu data. Sandal misalnya. Kita view, ya, sandal. Kemudian kita pop. Sandalnya keluar. Ya, berarti kosong tumpukannya. Tumpukannya kosong. Kita pop lagi. Ya, di error tadi sudah nggak muncul. Jadi berhenti dengan stack kosong. Bagian keluarnya ini tidak dieksekusi. Karena apa? Karena B-nya simpul yang dikeluarkan adalah 0. Jadi tidak dieksekusi, nggak ada masalah. Ya, baik. Exit. Oke, jadi ini contoh program pembuatan stack. Jadi prinsipnya linked list ya. Jadi stack ini prinsipnya linked list. Hanya linked list yang punya kekhususan ya, punya karakteristik khusus, yaitu linked list yang penambahan datanya selalu di ujung depan, ya, dengan nama push ini, nama lainnya. Ya. Kemudian penghapusannya itu selalu di ujung depan juga. Ya. Kita beri nama pop. Ya. Jadi linked list yang punya karakteristik seperti itu, maka dia akan menjadi stack. Ya. Jadi stack. Ya. Jadi linked list yang kita beri karakteristik selalu menambah dari ujung atas, ujung depan, dan selalu menghapus juga dari ujung depan, maka jadilah dia stack ya, tumpukan. Baik, ini untuk stack. Kita lanjut ke queue ya, dengan struktur data yang sama, dengan simpul yang sama. Kita akan ubah, kita buat kelas lain ya, implementasi dari simpul ini ke dalam bentuk queue. Oke, kita lanjut ke membuat kelas baru ya. Untuk queue ya. Buat kelas namanya CQ. CQ ya, antrian. Oke, jadi nanti sifatnya setara dengan stack implementasi dari linked list. Bedanya apa? Bedanya di karakteristik. Jadi kalau stack itu pintu masuk, pintu keluarnya sama. Kalau queue, antrian itu pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda. Jadi kalau antrian itu masuknya dari ujung belakang, keluarnya dari ujung depan. Ya, itu antrian. Ya, jadi pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda. Itu antrian. Ya. Nah, jadi kita akan memodifikasi linked list yang sudah kita buat ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya supaya penambahan datanya selalu di ujung belakang dan penghapusan datanya selalu di ujung depan.
Jadi kalau kita beri karakteristik seperti itu, maka linked list kita akan menjadi queue, ya, menjadi antrian. Oke, simpelnya sudah kita buat, kita samakan aja dengan stack tadi. Ya, sekarang kita buat untuk queue, ya. Kita buat untuk queue. Kalau di dalam stack tadi ada top dan bottom, nanti kalau queue itu namanya biasanya disebut dengan front, depan, dan rear, ya, belakang. Ini nama simpul ya, nama pointernya. Jadi kalau linked list kita kenal head dan tail, kalau stack kita kenal top dan bottom, kalau queue nanti kita sebut dengan front dan rear. Tipenya sama, simpulnya. Di front menyimpan posisi simpul yang paling depan, rear menyimpan posisi simpul yang paling belakang. Jadi peran begitu. Bisa juga ditambahkan seperti stack tadi jumlah ya, untuk menyimpan jumlah data, jumlah item, jumlah barang, jumlah simpul yang ada di dalam antrian bisa kita tambahkan jika perlu ya, jika perlu. Kemudian kita buat juga konstruktornya ya mungkin kurang lebih sama dengan stack ya. Front ketika pertama kali dibuat ya, rear itu sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Jumlahnya juga kita set dengan 0. Pertama kali antrian dibuat. Baik, kemudian kita lengkapi satu persatu metodenya. Ya, satu persatu metodenya. Namanya nanti sedikit berbeda dengan stack. Jadi kalau di stack itu ada pop dan push, nanti di dalam queue ada namanya metode enqueue dan dequeue ya. Di enqueue untuk memasukkan ke dalam antrian, enqueue. Kemudian dequeue itu untuk mengeluarkan dari antrian. Ya, ini nama metode yang spesifik dengan queue, dengan antrian. Oke, kita buat perintah yang pertama, public void enqueue ya. Enqueue. Argumennya bisa kita samakan seperti stack baru, ya, sama dengan linked list sebenarnya. Kita juga menggunakan istilah baru untuk menunjukkan simpul baru yang akan dimasukkan ke dalam antrian, ke dalam queue. Kemudian kita cek kondisinya ya. Ada kemungkinan jadi kalau queue ya, penambahan di ujung belakang ya. Jadi yang kita akses adalah rear-nya ya. Rear-nya. Jika rear sama dengan 0. Jadi ujung belakangnya masih kosong. Apa artinya? Artinya antrian masih kosong. Kalau antrian kosong kemudian ada simbol baru yang masuk, ya berarti nanti front akan sama dengan rear, akan sama dengan baru. Ya, otomatis menunjuk ke simbol yang sama. Ketika variabel pointer ini akan menunjuk ke simbol yang sama, yaitu baru. Kemudian kemungkinan kedua, antrian sudah ada isinya. Ya, antrian sudah ada isinya. Berapapun itu ya, mau 1, mau 2, 3, dan seterusnya. Maka kalau antrian sudah ada isinya, ya, berarti rear sama dengan 0 ini akan false, ya, akan salah. Sehingga dia akan lompat ke bagian else. Apa yang kita perintahkan di sini, maka kita letakkan simbol baru di ujung belakang. Nah, setelahnya tail, setelahnya rear. Jadi kita sambungkan rear.next, ya. Jadi next-nya rear itu kita sambungkan dengan baru. Ya. Jadi kemudian rear-nya itu kita geser ke posisi yang baru. Ya. Jadi setelah disambungkan dengan simbol baru, maka posisinya rear harus kita ubah. Ya. Kita geser ke simbol yang baru maksudnya. Di ujung belakangnya kita geser. Oke, saya kira itu. Kemudian kita bisa message enqueue sukses. Ya. Misalnya demikian. Jadi memasukkan antrian berhasil. Baik, ini metode yang pertama namanya enqueue. Kemudian yang kedua,
DQ. Public dia simpul. Kenapa bukan void? Ya, karena kita akan mengeluarkan simpul dari antrian, ya, dari queue. Karena datanya simpul, yang kita keluarkan ya simpul juga. Tapi nama perintahnya DQ. Ya, simpul DQ. Kita buat temporary variable simpul D misalnya yang mau DQ kan. Ya. Kemudian kita cek sama seperti stack tadi. Ada beberapa kondisi. Ya, jadi kalau DQ itu berarti yang paling depan ya. Paling depan. Ya. Sama dengan stack ya, yang paling depan. Yang kita cek adalah posisi front. Jika front sama dengan 0, berarti D diisi sama dengan 0. Atau sama dengan front juga nggak masalah sebenarnya. Sama dengan front juga nggak ada masalah. Kita message ya. Q kosong. Oke. Nih, terakhir kita beli return D ya. Terakhir supaya oke, minta diinisialisasi. Kemudian ini kemungkinan pertama, kemungkinan yang kedua else if jika front next sama dengan 0. Ini ketika apa? Ketika antriannya tinggal 1. Sama seperti step tadi. Maka apa yang kita lakukan? Kalau antrian tinggal 1 dan itu dihapus, dikeluarkan, ya berarti front sama dengan rear sama dengan ya. Oke. Jangan lupa D-nya diisi front. Ya, yang mau kita keluarkan nanti. Kemungkinan kedua. Kemudian kemungkinan yang terakhir, ya, di luar dua kemungkinan di atas, berarti antrian Q berisi lebih dari satu simpul. Ya, lebih dari satu simpul. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Apa yang ingin kita perintahkan ke dalam program? Berarti posisi front akan bergeser ke kanan ya, akan bergeser ke simpul setelahnya dia. Ya. Oke, kita simpan dulu D sama dengan front yang mau kita keluarkan. Kemudian front kita isi dengan next ya. Kita geser ke kanan, ke simpul setelahnya dia. Kemudian kita putus ini ya, D.next. Kita putus dengan 0, supaya tidak connect dengan antrian yang tersisa. Ya. Jadi kita putus. Baru kemudian kita kirimkan D ke pemanggil metode DQ. Return D. Baik, ini untuk DQ. Kemudian terakhir kita buat sama metode untuk menampilkan ini public void view ya, view and queue-nya, view queue-nya ya. Kita bisa copy paste saja supaya cepat dari view-nya stack ya, karena sama ya, sama. Oke, kita copy kemudian kita paste di sini ya. Nah, ini kita ganti top-nya dengan front. Jadi nama simpulnya adalah front. Isi stack kita ganti dengan antrian. Jadi nanti mulai dari kiri ke kanan. Kiri yang depan, kanan yang belakang ya. Kirinya front, kanannya rear. Oke, baik, ini class queue yang kita buat ya. Class queue yang kita buat.
kurang lebih polanya hampir sama dengan stack yang tadi kita buat. Polanya kurang lebih sama. Sekarang kita buat aplikasinya untuk Vue. Kita buat aplikasinya untuk Vue. Kita buat aplikasi untuk Vue. AppQ. Ya, karena konteksnya atau kontennya mirip dengan stack, kita bisa kopas ya. Kita bisa kopas dari stack yang sudah kita buat tadi. Daripada kita coding lagi dari awal, kita bisa kopas program dari stack. Kita copy saja, dan kita tempelkan di dalam AppQ ya. The message dari NetBeans, ada scanner, kita klik OK supaya dia import library-nya scanner. Baik. Ya, kita cek ya. Kita perlu sesuaikan ya. Nama objeknya bukan lagi stack, tapi queue. Kita ganti, kita modif sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Namanya kita ganti NQ. Kemudian pop kita ganti dengan DQ. View-nya sama, exit juga sama. Perintah untuk NQ ya, kita ganti di sini. Bukan stack tapi queue. Kita panggil metode NQ ya. Kita panggil metode NQ, argumennya sama ya, BR. Simpul baru. Kemudian untuk DQ bukan stack ya, kita ganti dengan Q ya. Kita panggil metode DQ. Jadi kalau stack tadi pop, kalau Q kita panggil metode DQ. Oke, kemudian stack juga kita ganti dengan Q. Baik, saya kira itu beberapa modifikasi yang kita sesuaikan dengan Q ya dari aplikasinya stack. Oke, kita coba tes run apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Oke, NQ, DQ, view, exit ya. Kita pilih NQ dulu, masukkan ke dalam antrian. Nama barang sandal. NQ sukses, kita cek, kita tampilkan ya, isi queue sandal, kemudian kita NQ lagi sepatu, NQ sukses, kita cek isinya view ya, sandal sepatu di sebelah kanan ya, jadi munculnya sepatu di sebelah kanan di ujung belakang. Kalau stack tadi di depan ya. Tapi kalau queue sesuai namanya antrian itu mulainya dari belakang, ya. Bukan mulai dari depan ya. Ini antrian yang sebenarnya itu yang seharusnya data baru, pengunjung baru, item baru itu mulainya dari ujung belakang atau sebelah kanan dari display ini. Oke, kita NQ lagi. Nama barangnya topi misalnya. NQ sukses, kita cek view. Ya, topi di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita coba DQ ya. Keluarkan dari antrian. Ya, mestinya yang keluar nanti adalah sandal. Menyisakan sepatu dan topi. Ya, sandal keluar dari antrian. Kita cek ya, tinggal sepatu dan topi. Kita DQ lagi. Mestinya yang keluar nanti sepatu menyisakan topi. Ya, sepatu keluar, kita cek. Tinggal topi di dalam antrian. Kita DQ lagi. Ya, kita DQ lagi. Kita keluarkan isi antrian, topi keluar. Ya. Kita cek
Kita view, ya, ada isinya, ya, isi Q kosong, ya, ada isinya. Kita coba paksa di Q ya. Q sudah kosong, kita paksa di Q. Kita paksa keluarkan item dari antrian. Ya, mestinya nanti muncul message Q kosong. Ya, ini sesuai. Muncul message Q kosong. Ya, kemudian kita coba tambah lagi ya. Kita coba tambah lagi dan Q. Nama barang tas misalnya. Kita lihat isinya tas ya, dalam antrian. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pilih exit. Ya. Baik, jadi ini contoh program untuk mengimplementasikan link list sehingga membentuk atau menghasilkan aplikasi penggunaan tipe data abstrak Q, ya, antrian. Di dua ini yang nanti bisa kita buat ya. Kita bisa membuat stack, membuat queue dari link list ya, lebih tepatnya single link list. Apakah bisa Pak dengan double link list ya? Bisa saja. Jadi yang mau eksperimen, mau mencoba dengan double link list, silakan ya, silakan. Mau membuat program sendiri menggunakan double link list, nah, silakan ya. Siapa tahu nanti di soal-soal ujian bisa muncul nanti eksperimen terkait dengan double link list untuk ADT, abstract data type. Ya, jadi intinya sekali lagi basicnya adalah link list. Ya. Basicnya adalah link list. Basicnya, dasarnya, fondasinya adalah link list. Tinggal kita berikan karakteristik ya, kita berikan ciri khas ya, sehingga bisa membentuk stack, bisa membentuk queue ya. Jadi kalau link list kita beri karakteristik selalu menambahkan data dan menghapus data dari ujung yang sama, yaitu posisi head, ya, posisi top, maka dia akan menjadi stack. Ya. Ya. Kemudian kalau link list tersebut kita beri karakteristik penambahan selalu dari ujung belakang, ya, ujung belakang, dan penghapusan itu selalu dari ujung depan, maka jadilah dia queue, ya, antrian. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, sederhana konsepnya seperti itu. Implementasi dari link list untuk menghasilkan tipe data abstrak stack dan tipe data abstrak queue. Kira-kira begitu demonstrasi dari pembuatan programnya. Dari program ini nanti akan bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhannya, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi stack dan queue nanti bisa kita gunakan untuk pembuatan program-program yang lebih kompleks. Ya. Salah satunya nanti final project ya, salah satunya final project. Jadi final project untuk AS nanti adalah pengembangan dari queue, ya, dari antrian. Bagaimana nanti kita mengelola antrian-antrian transaksi jual beli dari sebuah UMKM ya, toko warung dengan aplikasi ya, dengan program. Itu nanti kurang lebihnya final project-nya akan seperti itu. Ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan antrian ya, dalam kehidupan sehari-hari itu nanti implementasinya menggunakan queue. Ya. Mau antrian penumpang, antrian tiket, antrian pembayaran listrik, antrian loket, ya, itu semuanya nanti adalah menggunakan queue ya, prinsipnya. Ya, penjelasan lebih detail bisa dibaca di slide, ya. Bisa dibaca slide yang sudah saya bagikan. Beberapa ragam juga dari queue sendiri. Kemudian untuk stack itu penggunaannya nanti kebanyakan yang saya ketahui itu untuk yang sifatnya yang pertama history. Jadi stack itu cocok digunakan untuk menu-menu ya, atau fitur program yang sifatnya history. Maksudnya history bagaimana? Maksudnya history itu adalah memungkinkan kita untuk flashback, gitu ya. Kita memungkinkan kita untuk flashback. Ya, contoh realnya itu adalah history di aplikasi Office misalnya ya. Aplikasi Office itu ada menu yang namanya return ya, return.
Ketika kita ingin kembali ke tulisan teks sebelumnya, maka kita klik return. Dia mundur ke belakang. Dia menampilkan kondisi tampilan teks sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Itu penggunaan teks seperti itu. Jadi dia akan melakukan pop dari situasi terakhir. Ya. Terus seperti itu. Ada situasi baru, dia akan push ke dalam stack. Stacknya history, dia akan push, tambahkan. Ada perubahan lagi, tambahkan lagi, pop lagi di atasnya lagi. Terus seperti itu. Ketika kita ngetik, kita save, itu akan otomatis nambah terus di historinya pengetikan kita. Ketika kita ingin return, kita ingin kembali ke settingan sebelumnya, ya kita tinggal klik back, dan seterusnya. Maka dia akan otomatis tag-nya nanti akan pop gitu ya. Pop situasi terakhir, pop lagi. Kalau diklik lagi return, ya pop lagi, dan seterusnya. Itu manfaat dari stack ya. Implementasi stack dalam aplikasi sehari-hari yang bisa kita gunakan seperti itu. Termasuk juga history browsing misalnya ya. Kalau kita browsing, kita internetan, kita berselancar di dunia maya, itu ada menu untuk back gitu ya. Menu untuk back, untuk mengunjungi kembali halaman sebelumnya ya. Return ya. Prinsipnya sama dengan yang di Office tadi. Ya, itu penggunaan stack kira-kira seperti itu. Kemudian selain history, biasa juga digunakan untuk yang rekursif. Ya, jadi program rekursi yang dulu kita bahas di BP1 itu penyimpanan datanya menggunakan stack. Jadi setiap kali dipanggil proses baru yang rekursif, dia akan disimpan dulu ke dalam stack. Taruh di atas ya, di top of the stack. Nanti muncul rekursif lagi, simpan juga di stack. Ya. Muncul rekursif lagi, simpan lagi di stack. Sampai kapan? Sampai ketemu way out-nya. Ya. Sampai ketemu kondisi return-nya. Ya. Ketika di return, maka dia akan pop yang paling atas. Ya. Pop lagi yang paling atas. Pop yang paling atas, eksekusi, selesaikan. Nanti selesai, pop lagi yang paling atas, eksekusi, selesaikan. Terus seperti sampai nanti data di dalam stack itu kosong. Cara kerjanya rekursi kan seperti itu. Ya, telusuri dulu sampai mendalam, sampai ujung, kemudian proses satu persatu secara bertahap yang naik ya. Kembali naik. Ya, jadi dua hal itu yang setahu saya banyak menggunakan stack ya untuk penyimpanan datanya. Oke, saya kira itu contoh program yang bisa saya tunjukkan untuk program hari ini. Silakan nanti dicoba diterapkan, kemudian dipraktekkan ya, karena ini cikal bakalnya funnel project untuk WISE. Jadi yang Q ini akan menjadi cikal bakal program untuk funnel project yang WISE. Oke, saya kira itu. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan untuk kita bahas bersama.